akhirnya data yang mendrive kita, bukan gagasan atau tujuan dari visi misi kepala daerah atau daerah itu di ABCD yang menentukan data apa yang dibutuhkan. Artinya akhirnya kita masukkan semua Pak. Keranjangnya penuh, berat. Habis itu kelelahan untuk menganalisa. Nah, satu itu ya Pak. Yang kedua menarik adalah dari presentasi Pak Randy tadi, kita sebenarnya punya banyak alat, punya banyak metode, tetapi paling asik itu dengan Excel, Pak. Dan itu tabelnya, menurut saya kok, saya percaya pernah bikin tabel kok nggak berkualitas. Ternyata. Ini mungkin refleksi sementara ini dari saya, Pak. Mungkin akan lebih seru kalau Bapak Ibu sekalian bisa raise hand, atau mungkin bisa kalau mungkin ada problem dengan mic bisa chat ya, silakan. Yang pertama mungkin dari Pak, kita buka untuk tiga penanya dulu yang raise hand. Nanti kita selesai jam 12. Monggo dimanfaatkan langsung ke pokok persoalan. Gitu. Pak Edi, silakan Pak Edi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Pak moderator, Pak Randi yang kami hormati, Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa saya sebutkan, Pak Ketum juga tadi kalau nggak salah ada. Alhamdulillah mudah-mudahan masih bergabung, Bapak Ibu yang saya hormati. Kami langsung saja Pak Randi. Siap, masih gabung. Sebenarnya terus terang saja, saya ini sebenarnya beberapa kali menyaksikan YouTube-nya Pak Randi juga. Sebenarnya secara pribadi saya pengen ketemu Pak. Itu pengen ketemu, pengen diskusi dengan Pak Randi sebenarnya. Mudah-mudahan ada waktu dalam waktu dekat Pak, karena kami juga sudah mengajukan surat untuk pembentukan komisariat ke Pak Ketum. Mudah-mudahan Pak Ketum sudah menerima surat kami Pak dari Kabupaten Kota Waringin Barat Pak untuk membentuk komisariat PPPI. Jadi begini Pak Randi, saran masukan kami saja, ini saran dari daerah Pak. Mungkin nanti bisa dikoreksi. Yang pertama Pak, kami mengharapkan tahapan proses perencanaan mulai dari musrenbang desa sampai ke musrenbang kabupaten dan seterusnya, penyusunan RKPD ya kalau dari sisi perencanaan itu sangat-sangat menyita waktu kami Pak. Sangat-sangat menyita waktu kami. Sebagai contoh misalkan dari tahap awal sekitar bulan Desember musrenbang desa, terus awal sekitar Desember kita harus menyusun surat edaran untuk rancangan awal, terus ada tahapan berikutnya rancangan akhir, renja dan seterusnya. Itu sangat-sangat menyita waktu kami Pak. Mungkin ini perlu dipertimbangkan. Jadi kami habis waktunya hanya untuk bekerja untuk menyiapkan kegiatan, bukan menganalisis. Jadi ini yang kami sarankan. Kemarin sempat diskusi dengan Kemendagri, Pak Direktur, Pak Bahari juga ada keinginan dari Kemendagri untuk menghilangkan tahapan RKA, Pak. Ini dari sisi penganggaran. Karena pembahasan RKA juga ada, selanjutnya juga ada pembahasan RAPBD di tingkat kabupaten. Nah, ini tahapan-tahapan itulah yang harusnya kita efisienkan supaya kita yang perencana ini memiliki waktu yang banyak untuk menganalisis. Itu Pak. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, kami di tingkat daerah ini Pak sudah berdiskusi ini mungkin 4 kali sudah dengan teman-teman BPS, tentang masalah data ini Pak. Jadi kami kemarin mencoba, karena sesuai dengan kebijakan satu data Indonesia dengan kebijakan satu peta Indonesia, ini kan koordinatornya ada di untuk data ada di Sekretariat Data di Bappenas ya Pak ya, kalau tidak salah ya Pak ya. Sebenarnya kami juga ingin berkunjung ke sana juga, termasuk juga nanti ada sedikit saya menyinggung tentang SDGs. Nah, ini untuk statistik dasar itu kan ada kewenangannya di teman-teman BPS Pak. Untuk statistik dasar ada sekitar 7 ya, termasuk pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya, itu yang menganalisis adalah teman-teman BPS sesuai dengan perintah Pak Presiden. Nah, yang untuk data-data sektoralnya itu yang dikembangkan oleh kabupaten, kota dan seterusnya. Nah, ini kami berdiskusi itu sesuai dengan forum
satu data sudah kami bentuk di daerah, Pak. Sudah kami bentuk, kami sudah berdiskusi, dan sesuai dengan tahapannya itu adalah tahapan perencanaan data. Perencanaan data ini salah satunya adalah data prioritas. Nah, kami kemarin sempat berdiskusi menentukan jenis data prioritas ini. Yang pertama, yang kami prioritaskan adalah untuk data statistik dasar. Yang kedua adalah data untuk dukungan SIPD, tadi tempat Pak moderator tempat singgung itu. Data SIPD ini dibawa kemana juga kita nggak tahu nih, Pak. Benar dah, Pak? Benar itu, Pak. Yang ketiga Iya, adalah Pak. data sektoral yang hubungannya dengan perencanaan, Pak. Dukungan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tema kita pada saat ini. Yang ketiga adalah data dukungan SDGs. Yang keempat adalah data dukungan SDGs desa. Ya, jadi ada SDGs, ada dan SDGs desa. Nah, ternyata setelah perjalanan waktu, saya baca berita di websitenya Bappenas. Bappenas sudah berdiskusi di tingkat pusat, sudah menetapkan 618 data prioritas di tahun 2022. Jadi kami akhirnya di tingkat daerah ini loh, kok seperti ini ya. Harapannya ini siapa yang memegang kendali ini? Kalau kami sarankan sih untuk data-data pembangunan ini harapan kami ditetapkan saja langsung dari pusat, Pak. Mungkin data sektoralnya nanti yang baru dikembangkan di tingkat daerah. Jadi data yang ditetapkan Langsung di ke pusat pertanyaannya, adalah, Mas Herdi. kenapa, Pak? Langsung ke pertanyaannya. Langsung pertanyaan aja, Pak. Oh Ya. iya, Ya. jadi harapan kami data prioritas ini ditetapkan saja, Pak, langsung dari pusat, Pak, untuk pencapaian beberapa indikator target. Itu yang pertama. Yang kedua, kabupaten, kota, dan provinsi diharapkan saran kami itu hubungannya dengan menetapkan jumlah saja, Pak. Jadi jangan dalam bentuk formula ataupun dalam bentuk persentase. Jadi segala sesuatunya itu dalam bentuk jumlah dan luasan. Ya seperti itulah indikatornya. Jadi jumlah misalkan jumlah UMKM, jumlah Bapak tadi sempat singgung luasan lahan pertanian. Jadi seperti itu yang harus kita perkuat sehingga kebijakan satu desanya bisa berjalan dari tingkatan desa, kecamatan, kabupaten, dan seterusnya, Pak. Saya rasa itu saran kami, Pak. Terus mengenai data SDGs, Iya, Pak. Nggak ada pertanyaan? Ini kami tampung, Pak, sebagai catatan, Pak. Terima oh kasih. ya, ya kalau saya lebih ke saran aja, Pak Randi. Oh, iya. Ya, Kami seperti taruh, Pak. itu. Iya, terima kasih. Tapi saya tanggapi Iya, ya, Mas. Iya, Saya tanggapi. silakan, siap, Pak Randy. oke. Ada 3. Yang pertama adalah saya seperti disclaimer tadi tidak mewakili lembaga loh ya. Gitu. Jadi materi saya tidak mewakili lembaga ya. Jadi materi saya tidak mewakili Bappenas, tidak mewakili Sekretariat Satu Data, tidak ya. Sehingga saya bisa mengomentari apa yang dilakukan Bappenas, apa yang dilakukan oleh Sekretariat Satu Data. Gitu ya. Itu yang pertama adalah yang dilakukan Sekretariat Satu Data itu tidak benar, tidak tepat, alias salah. Gitu ya. Jadi ini kalau ada teman-teman BPS yang mendengarkan saya, ingat ini saya tidak mewakili Bappenas, sehingga saya bisa mengatakan yang dilakukan oleh Sekretariat Satu Data itu salah. Ya, bahkan itu di luar cara mereka menyampaikan apa yang ada di dalam Perpres Satu Data kalau nggak salah ya. Itu. Yang kedua, ini yang saya sebut tadi. Teman-teman baik di pusat maupun di daerah barangkali di-drive oleh data. Bukan di-drive oleh kebijakan. Sehingga yang muncul adalah Anda wajib menyediakan data X. Bukan Anda wajib membuat kebijakan X. Loh kan beda ya. Jadi kalau di Jogja itu persoalannya masih tata ruang. Kalau persoalan tata ruang ya berarti data yang prioritas di Jogja adalah data terkait tata ruang. Barangkali beda di tempat PRD Kabupaten mana tadi? Kota Waringin Barat. Barangkali kebutuhan kebijakannya bukan tata ruang, tapi misalkan tata kawasan hutan. Maka datanya adalah yang prioritas data hutan. Bukan terus distandarkan secara nasional ada sekian puluh data, terus kemudian semua daerah wajib. Itu bukan standarisasi data namanya, tapi permintaan data gitu. Izin Pak Randi. Ya, nanti dulu Pak, biar diselesaikan Pak Herdi. Itu namanya permintaan data. Nah, itu ya. Jadi
secara materi saya memang tidak terkait dengan mewakili kelembagaan. Oke, itu yang kedua ya, jawaban saya kedua. Sehingga yang ketiga, kalau tadi ada rekomendasi seperti itu dari Pak Erdi, mungkin ya hanya bisa saya dengarkan Pak Erdi. Justru yang saya tawarkan ke Pak Erdi adalah, ayo kita sama-sama bantuin Pak Erdi yang gampang gimana sih cara membentuk data kan gitu ya. Supaya dalam mengerjakan pekerjaan yang mungkin nggak ada gunanya tadi itu, yang 618 data, bisa lebih cepat. Sehingga Pak Erdi punya waktu lebih untuk yang lain, untuk ngerjain yang lain yang lebih penting. Saya kira gitu Pak Erdi. Ya, jadi gini Pak, kita itu kan secara RPJMN punya indikator Pak. Ya, kami sudah berangkat seperti yang diarahkan oleh Pak Randi. Jadi bukan data yang mengatur kita, tapi kita yang mengatur data Pak. Sudah Pak. Iya. Jadi sudah kita pilih. Sudah kita pilih itu. Misalkan pertumbuhan ekonomi. Data-data apa sih yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi? Tingkat kemiskinan, TPT. Itu kan sudah indikator-indikator itu kan statistik dasar yang perhitungannya akan dilaksanakan oleh BPP. Sudah sampai ke sana Pak kami Pak. Nah, jadi kalau itu betul. Sesuai dengan kalau itu betul. Sudah dengan kebutuhan kami Pak. Nah, yang tidak betul yang sekretariat tadi itu. Wah itu mohon ampun Pak, ya, mohon ampun. Gitu. Kalau itu udah betul, gitu kan. Makanya nanti kita buktikan Pak Erdi, ya Pak Imam ya, kan nanti di sesi ke-7 dan ke-8, kalau Pak Erdi masih sabar mengikuti kuliah tentang tingkat menengah manajemen data ini, di sesi itu di kuliah ke-7 dan kuliah ke-8 Pak Erdi harus buktikan bahwa barang itu. Insya Allah Pak, Insya Allah. Nah, itu harus bawa karya yang dimaksudkan oleh Pak Edi itu untuk nanti didiskusikan ya. Di kuliah ke-7 dan kuliah ke-8. Jadi kan indikator-indikator umum itu kan seperti tingkat kemiskinan, rasio Gini dan lain sebagainya itu kan sudah tanda kutip wajib gitu Pak. Nah, itu sudah mengarah ke sana kami Pak. Jadi bukan data yang mengatur, tapi kami mendrive dari kebijakan yang sudah ditetapkan untuk mendapatkan data itu. Bahkan kami coba dengan teman-teman BPS untuk membedah masing-masing formulanya. Jadi formulanya itu datanya apa yang diperlukan gitu Pak. Sampai kemarin kami sampai ke PDRB. PDRB itu apa sih data yang paling kecil yang diperlukan, sehingga itulah yang akan kita drive untuk mendapatkan datanya. Bahkan kita harapannya untuk mendapatkan datanya itu benar-benar user friendly. Kita gunakan teknologi. Seperti yang Pak Randi tadi sampaikan, sebagai contoh misalkan kita belanja ke toko modern gitu, data yang didapatkan itu sudah langsung menggunakan teknologi, tinggal scan aja. Misalkan perparkiran contoh. Satu hari parkir itu dapat berapa? Nah, itu sudah pendekatannya, sudah harapan kami sudah seperti itu, Pak. Oh, bagus sekali, Pak. Metodenya nanti kita exercise di sesi ke-7 ya, Pak Randy ya? Kita ke-7 dan ke-4 ya. Makasih Pak Erdi. Ya, matur nuwun. Ya, terima kasih masukannya. Sekalian tahapan itu Pak, tahapan perencanaan Pak Randi. Ya, itu nanti bisa dibisikkan Pak Ketum ke Bappenas itu Pak Ketum ya. Oh iya, siap Pak Ketum. Terima kasih Pak Ketum. Mungkin koridornya itu dari tadi dipagari Pak disclaimer-nya ya. Sebenarnya pada saat Rakorwil Ketum, kalau nggak salah Rakorwil waktu itu saya sudah sampaikan juga untuk tahapan itu, karena terlalu panjang sekali bagi kami itu di daerah. Bukan hanya perasaannya PRD, tapi seluruh Indonesia Pak. Terima kasih. Oh iya, alhamdulillah kalau seperti itu. Khawatir, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Erdi, ini sudah kami catat sebagai masukan. Terima kasih Pak. Ya Pak Erdi, terima kasih, kami kembalikan ke moderator untuk usahanya ini. Yang berikutnya Pak Bayu Anggoro, silakan dari Kementerian SDM, sering ketemu ya Pak kita. Ya Pak. Silakan Pak Bayu. Moderator Pak Imam, terima kasih atas langsung ke pertanyaan. Silakan. Ya, terima kasih Pak Imam atas waktu dan kesempatannya. Yang saya hormati Pak Ketum, Pak Gede, Pak Randy sebagai narasumber. Gini aja Pak, sedikit pengalaman kami terkait data Pak. Jadi kebetulan kami saat ini juga sedang menyusun RUKN ya Pak, Rencana Umum Ketenaga Listrikan Nasional. Jadi ada terkait data kependudukan dari BPS itu, terus data yang kami dapatkan juga dari Bappenas ataupun yang lainnya terkait asumsi yang mesti kami pakai gitu ya. Nah,
dari data-data tersebut kami dapatkan datanya ada perbedaan gitu Pak. Nah, ini kan nanti impact-nya kepada pada saat data itu sudah digunakan, gitu ya, mana yang mesti kami gunakan, pasti kan nanti akan terjadi perbedaan, gitu Pak ya, seperti itu. Nah, sebaiknya kalau Pak Randy berdasarkan pengalaman kondisi dalam seperti itu, gitu ya, apa yang kami harus lakukan dengan data tersebut, Pak? Karena ada perbedaan data, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, tadi Pak Randy menyampaikan di awal presentasinya, jadi pada saat kita membuat suatu rencana pembangunan gitu ya, sebenarnya kita harus yang kita lakukan tadi Pak Randy sampaikan arah kebijakan itu ataupun batas arah kebijakan itu pasti kita tetapkan dulu gitu ya. Seperti apa, baru nanti dari situ kita ketahuan tuh datanya yang mesti dipakai data seperti apa gitu ya. Nah, berarti kan dalam hal ini kalau saya ini kesimpulan yang ada di saya, sama seperti sampaikan tadi Pak Imam juga ya, dalam kesimpulannya berarti ada batasan-batasan dalam arah kebijakan yang mesti kita sampaikan. Misalnya di tahun 2030 kita dalam program transisi energi sekian persentase dari bauran EBT-nya gitu ya, dari bauran energi terbarukan sekian. Berarti nanti baru setelah itu kita tentukan data apa yang mesti kita pakai untuk menentukan bauran energinya gitu, seperti itu. Mungkin bisa lebih bisa lebih diberikan gambaran yang lebih detail gitu, seperti apa sih batasan kalau memang ini kesimpulan dari saya, berarti kalau arah kebijakan itu kan mesti ada batasan yang ditentukan gitu, karena nanti terkait dengan kemampuan investasinya gitu. Nanti juga kan berimpact kepada investasi PLN dan lain-lain. Seperti itu Pak Randy, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bayu. Ada 2 pertanyaan terkait dengan ini, apakah perbedaan terkait sumber data ya Pak Bayu? Ya. Oke. Yang kedua terkait dengan batasan dari data ketika menyesuaikan dari arah kebijakan yang akan ditempuh oleh sebuah institusi. Monggo Pak Randy, kurang lebihnya silakan. Kalau tadi Mas Bayu ya? Ini Mas Bayu SDM bukan? Enggak Pak. Alah, ketemunya malah di Zoom ya, gini. Oke, jawabannya Mas Bayu, kalau Mas Bayu lihat di proses bisnis ini, kesalahannya ada terletak pada clustering data. Ya, jadi cluster datanya tidak tepat, sehingga pada saat Mas Bayu membuat formula gitu ya, keterkaitan antara data apa tadi Mas, lupa saya. Jadi kami gini Pak. Tadi data apa yang ditanyakan tadi? Seperti kami kan lagi nyusun RUKN gitu Pak. Jadi ada data-data, misalnya data kependudukan dari BPS yang kami dapatkan angkanya sekian juta untuk provinsi ini gitu ya. Terus sementara dari Bappenas juga kalau tidak salah ada mengeluarkan data juga gitu ya, data kependudukan sekian juta untuk provinsi yang sama gitu. Tetapi ada perbedaan data gitu loh. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu, ini kan nanti menjadi asumsi-asumsi buat kami untuk memproyeksikan kebutuhan listriknya ke depan ataupun supply-nya untuk ke depan. Ya. Seperti itu, Mas. Jadi Mas Bayu, kalau ada 2 sumber data untuk tematik yang sama, saya kira yang paling penting, yang paling penting yang harus dilakukan oleh kita sebagai manajer data adalah melakukan clustering data. Kita harus melakukan clustering data. Jadi clustering data itu nggak ada lain caranya, yaitu dengan menggunakan tabel Boyce code tadi itu. Coba dites pakai tabel Boyce code. Apakah sama nanti tematiknya? Tematik atau atributnya masih sama. Emang kalau nggak dipraktekin bingung Mas Bayu. Harus dipraktekin. Ya, saya pernah misalkan ya membandingkan data kemiskinan versi BPS dan versi Kementerian Sosial. Kalau Kementerian Sosial itu kan pakai prasejahtera, sejahtera 1, sejahtera 2, sejahtera 3 gitu ya. Sejahtera 4 gitu. Sejahtera 4 itu orang kaya. Sementara kalau BPS kan menggunakan garis kemiskinan terhadap konsumsi kalori. Ya, konsumsi kalori.
Nah, itu saya melakukan clustering data terhadap unit analisisnya apa? Yaitu penduduk. Ternyata gap-gapnya itu sekitar 15-17%. Artinya apa? Wajar kalau ada 15-17% itu terjadi gap, terjadi perbedaan. Kenapa? Karena kira-kira itu errornya ya segitu. Wajar kalau menurut saya. Kenapa? Karena BPS menggunakan data survei, kan pakai menggunakan data Susenas, dia bukan sensus. Sementara Kementerian Sosial juga menggunakan data pengakuan dari masyarakat. Nah, pengakuan kan, kalau pengakuan kan kemungkinan dia bohong atau enggak kan ada itu. Nah, sehingga gap itu menunjukkan adanya tingkat error sekitar 15-17%. Saya kira itu wajar. Nah, ketika data itu kita perhalus, gitu ya, kita perkecil apa namanya tingkat kesalahannya, maka yang terjadi adalah adanya permintaan jumlah populasi atau unit analisis yang meningkat. Jadi kalau misalkan data Kementerian Sosial itu kan cuma sekitar 38.000 unit analisisnya, itu harus meningkat sekitar menjadi 300.000. Sementara BPS juga begitu, harus meningkat menjadi 300.000, sama-sama unit analisis 300.000. Nah, ketika mereka sama-sama menggunakan unit analisis 300.000, barulah gap itu menjadi mengecil, menjadi cuma 3-5%. Dan saya kira wajar. Nah, contoh yang sama saya kira Mas Bayu itu bisa diterapkan pada saat Mas Bayu memperoleh dua data tematik berbeda, dua sumber data dengan tematik yang sama pada dua sumber yang berbeda. Tadi itu. Saya kira bisa diberlakukan seperti itu, Mas Bayu. Nah, terus kemudian yang kedua yang saya ingin jawab adalah data bauran energi yang tadi Mas Bayu sampaikan, itu memang harus disandingkan dengan data set yang lain, Mas Bayu. Oleh sebab itu, di langkah ke-7 ini perlu variabel pembentuk metadata itu di situ sangat diperlukan keterkaitan dari data bauran energi tadi itu pada jumlah konsumen energi listrik. Nah, itu. Nah, kalau menurut saya, Mas Bayu, solusinya adalah nggak apa-apa kalau menurut saya pakai aja dua sumber itu, kita pakai sebagai pembanding mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Lalu kita bisa bikin perkiraan nilai tengahnya, gitu, Mas Bayu. Gitu, Mas Bayu. Ya, jadi gini loh, Pak Randy, untuk pertanyaan kedua tadi, di awal presentasi Pak Randy kan menyampaikan, jadi pada saat merencanakan satu program gitu ya, ini yang saya tangkap tadi, kita ingin tahu dulu arah kebijakannya seperti apa. Nah, ya betul, gitu kan ya. Baru nanti kita menggunakan data apa sih yang dibutuhkan gitu ya. Betul. Berarti kan dalam hal ini, kalau arah kebijakannya seperti apa ke depannya akan dibuat, misalnya dalam 10 tahun ke depan ataupun 20 tahun ke depan terkait misalnya bauran energi dalam hal program transisi energi gitu ya. Nah, berarti kan ada batasan-batasan yang mesti kita ini ya Pak, ada batas-batasan yang mesti kita berikan gitu loh. Jadi ini nanti saya relatednya nanti kepada kepada investasi, impact kepada investasi untuk PLN-nya gitu ya. Apakah nanti sanggup dengan bauran sekian, investasi yang dibutuhkan adalah sekian gitu. Nah, supaya itu kelihatan bentukannya, berarti kan kita tentukan bauran ke depan sekian persen dengan investasi yang dibutuhkan sekian US dollar seperti itu Pak Randy. Bisa nggak seperti itu kalau kita misalnya berarti bisa, kan ada batasan yang kita lakukan? Bisa sekali Mas Bayu. Oke. Ya, bisa sekali. Mas Bayu kan yang kita diskusikan tadi itu kan masih di level 1. Di sini. Ya. Di sini yang cluster, metadata gitu. Nah, ketika Mas Bayu bicara soal keterkaitan antara bauran energi dengan perkiraan jumlah investasi untuk setiap pembangkit listrik milik PLN, itu masuknya sudah ketiga loh Mas Bayu, bahkan 4. Okay. Artinya Mas Bayu lompat kan? Kita lompat. Apa? Tidak melewati analisis kebijakan. Iya.
Contoh misalkan, kenapa kok bauran energi harus itu angkanya? Kenapa? Kan basisnya adalah pada basis konsumsi. Harusnya basisnya kan basis produksi. Betul. Kalau basisnya konsumsi, ya investasi berapapun akan dibayar. Artinya mau mahal, mau murah, tetap dibayar. Contoh, kalau basisnya konsumsi nih ya, subsidi BBM mau sampai 500 triliun pun akan dibayar oleh pemerintah. Kan gitu, karena basisnya konsumsi. Nah, alternatif kedua adalah mengukur dari kalau basisnya produksi. Kalau basis produksi misalkan, bauran energi itu, yang paling murah apa? Jangan-jangan bukan PLTU, jangan-jangan PLTB, panas bumi. Misalkan begitu kan. Jangan-jangan yang lain. Apa misalkan? Solar cell. Sehingga jangan-jangan bukan biofuel yang gede, tapi solar cell yang digedekan. Kenapa? Karena biaya produksi listriknya menjadi kecil. Kalau biaya produksi listrik menjadi kecil, maka konsumsi berapapun dapat kita layani. Kenapa? Karena harga listriknya murah. Harga listrik murah pasti di hulunya biaya produksinya jadi murah kan? Ya. Otomatis implikasinya pembiayaan ke PLTN, misalkan IPP untuk PLTB gitu. Apa PLTB itu Bayu ya, PLT solar cell gitu kan. Jadi murah kan? Nah, seperti itu belum pernah kita pikirin, Mas Bayu. Saya melihat belum ada. Nah, ini contohnya ya. Kenapa kok level 2, analisis kebijakan dan kajian rencana bangunan atau bahasa kerennya itu kajian teknokratik itu belum kita lakukan. Kenapa kok satu, kita pakai kebijakan bauran energi. 2, kenapa kok angkanya sekian? Itu kan tiba-tiba sekonyong-konyong ada tanpa melalui proses kajian. Lalu itu kita pakai menjadi angka sakti untuk menghitung target kegiatan. Menjadi angka sakti berikutnya ke level 4. Kita hitung kita jadiin rujukan untuk menghitung biaya PMN, penyertaan modal negara dari APBN ke PLN. Kan gitu ya. Tanpa kita pernah bertanya, kenapa 23%? Kenapa kebijakannya harus bauran? Gitu. Ini harus dipertanyakan, Mas Bayu. Nah, ini contoh. Caranya adalah menggunakan level 2. Kalau cukup waktunya, ada sebetulnya materinya ini. Waktunya nggak cukup, Bang. Benar juga sih, Pak Randy. Jadi selama ini memang, ya kami orang teknis itu bicaranya selalu kan teknik terus ya Pak. Tapi impact-nya, kajiannya terhadap analisis kebijakannya terkait keekonomiannya ataupun ke faktor sosialnya ya seperti itu. Sekarang pun PLTU mesti di take down gitu ya, di retirement gitu ya. Ya kita juga nggak melihat dari sisi ininya sih ya, sisi ekonomi ataupun sosialnya impact-nya seperti apa. Belum batu bara 1 Januari $60. Sekarang $400. Ya duitnya Mas Bayu ya habis itu hanya untuk bayarin beli batu bara kan gitu. Sementara kapasitas utilitasnya PLTU kan tetap 12.000 megawatt. Nggak nambah meskipun duitnya nambah kan gitu. Baik, Pak Randy, thank you. Terima kasih, Pak. Pak Randy, ini waktunya tinggal 2 menit, tapi masih ada satu pertanyaan di chat box dari aja. Pak Sodak. Pak Sodak akan menyampaikan langsung atau saya bacakan saja. Ini bertanya, selama ini kebanyakan kami menyusun dokumen perencanaan mengacu pada data makro. Seberapa efektif penggunaan data umum atau data makro sebagai contoh data BPS dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan dan dokumen perencanaan yang baik dibandingkan dengan penggunaan data mikro, contoh data BNBA, by name by address, yang disusun mengacu pada variabel dan indikator berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Artinya, ini kalau di chat ini, saya juga sudah chat Pak Randy, ini membandingkan antara manfaat data makro dan mikro di dalam penyusunan perencanaan, baik itu analisisnya maupun sampai ke penyusunan perencanaan, Pak. Mungkin ini, Pak, yang perlu dijelaskan. Terima kasih. Kalau saya pengalaman favorit menggunakan data mikro dan lebih favorit lagi menggunakan data sensus. Apapun kualitasnya data sensus itu, secara jumlah populasi lebih besar ketimbang data makro.
apapun kualitasnya PODES, apapun kualitasnya sensus penduduk, tetap lebih bagus ketimbang data Susenas yang menjadi dasar perhitungan indikator makro. Nah itu. Persoalannya adalah kan teman-teman mungkin belum menguasai tekniknya kan, bagaimana membentuk data makro, bagaimana membentuk data mikro, bagaimana menghitung angka kemiskinan, bagaimana menghitung indeks harga konsumen kan gitu. Persoalannya kan di situ sebetulnya. Jadi kalau ditanya data mana yang lebih baik, saya data sensus. Apapun secara orang statistik ngomong pasti data sensus lebih bagus. Ya, ya. Jawabannya. Ya, terima kasih. Ini 3 pertanyaan, tapi sayangnya kita sudah di jam 12.00 ini sudah argonya sudah selesai, Pak Randy. Nanti ini biar panas dulu, terus nanti penasaran, habis penasaran ikut lagi, Pak. Kan gitu, ikut Pak. lagi. Makanya ikut lagi nanti di TMR 02. Ya, TMR 02, Pak. Pak, sebelum kita tutup mungkin Pak Randy ada closing statement. Satu, yang kedua ini request-nya dari Bapak Ibu peserta. Materinya Pak, kopi materinya nanti akan di-share di link atau bagaimana? Ya, monggo Pak, closing statement pertama. Silakan. Ya, nanti materinya seperti minggu lalu ya, saya kirim ke panitia atau saya kirim lewat Mas Imam ya. Ya, siapa? Saya tidak tahu apakah Mas Imam punya kontak HP 108 peserta ini. Yang punya teman-teman SPMI, Pak. Oke, teman-teman SPMI punya. Iya, baik. Kalau begitu ya, nanti melalui Mas Imam disampaikan ke teman-teman SPMI untuk selanjutnya disampaikan ke 108 orang ini ya. Oh iya, siap Pak. Terima kasih Pak. Ya. Silakan untuk closing statement-nya Pak. Untuk menginspirasi biar kita bisa ikut ke kelas berikutnya. Kalau closing saya itu begini. Saya sangat menyadari sekali bahwa apa yang saya sampaikan ini memiliki derajat kesulitan yang cukup ya, cukup 7 sampai 8 bahkan ya. 10 itu sangat sulit sekali ya, sungguh sumpah sangat sulit sekali gitu ya. Kalau 0 itu mudah gitu ya. Nah, ini levelnya 7 sampai 8. Bahkan mungkin buat beberapa teman ini 9. Buat teman-teman yang background-nya mungkin statistika, mungkin matematika, mungkin science gitu mungkin mudah ini mungkin ya gitu. Jadi harapan saya adalah jangan bosan-bosan buat teman-teman untuk belajar ilmu baru meskipun ini sulit itu. Jadi ibarat gelas jangan teman-teman beranggapan teman-teman gelasnya udah penuh. Tidak, kosongin aja, buang terus gelasnya supaya bisa diisi terus supaya bisa punya wawasan semakin banyak kan gitu ya. Saya kira itu Mas. SAG Parandi yang susah. Iya, jangan susah Pak. Oh ya, bertahap. Kalau kita sekarang dituangin air terus kita luber itu ya besok kita isi lagi. Itu terus karena ilmu itu nggak boleh berhenti Pak belajar itu Pak. Terima kasih Pak Randy, semangatnya Pak Randy. Iya. Pak Ketum mungkin ada arahan penutup Pak Ketum, silakan. Ini forumnya sudah selesai Pak Randy. Ini kami persilakan Pak Randy untuk istirahat dulu. Minum-minum dulu Pak. Pak Ketum, monggo Pak Ketum, silakan. Baik Pak Imam, training host yang luar biasa nih, pagi sampai siang ini sangat komunikatif dan acara menjadi sangat hidup ya, saya perhatikan dari tadi. Terima kasih Pak Imam. Tapi sebelum saya mulai, salam perencana Bangkit PPPI. Salam perencana Bangkit PPPI. Pak, diulang Pak, dibuka sekali semua mic-nya. Mic-nya dibuka semua, mic dan kamera juga dibuka, Bapak Ibu. Ya. Oke, makasih. Salam perencana Bangkit Salam PPPI. perencana Pak Ketum. Salam perencana Bangkit PPPI. Bangkit. Saya senang ini. Ini training ketiga. Saya perhatikan teman-teman ini antusiasnya luar biasa. Teman-teman yang belum menjadi anggota sudah semakin banyak menjadi anggota. Impact dari pelaksanaan training ini kami rekam betul. Sekaligus ini ada Pak Sekjen. Jadi Pak Imam ini memberikan dampak luar biasa, khususnya meningkatkan partisipasi para JEP menjadi anggota. Jadi kita lihat dari minggu ke minggu trennya semakin meningkat Pak Imam. Jadi Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya, saya mau atas nama pengurus PNPPI mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Ya, jadi ini memang forum ini, training ini adalah di samping capacity building,
juga untuk meningkatkan silaturahmi dan saling berbagi pengetahuan dan pengalaman pada kita semua. Sebagaimana hari ini luar biasa mentor kita Pak Randy, beliau super sekali kalau kita mengikuti istilah siapa namanya motivator itu Pak Teguh ya. Jadi luar biasa. Terima kasih Pak Randy telah menjanjikan secara terstruktur, lugas, dan singkat. Dari tadi bukunya, saya tahu betul bukunya Pak Randy ini ribuan halaman ini buku ini. Kalau kita bedah planning cycle tadi itu, subsistem dari manajemen perencanaan tadi memang menjadi ribuan halaman. Dan kalau ini digelar di kampus gitu ya, ini mungkin 5 tahun barangkali baru kelar ya. Di sini hanya 2 jam atau 3 jam beliau berbicara, tapi luar biasa. Moga-moga paparan Pak Randy ini paling tidak kita semua semakin mengerti pentingnya data sebagai bahan bakar, sebagaimana saya sampaikan tadi, dan bagaimana mengolah data dengan baik untuk keperluan perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pemantauan dan pengendalian. Ini yang disebut dengan planning cycle yang telah disampaikan oleh Pak Randy tadi. Tadi juga beliau, Pak Randy, telah memperkenalkan berbagai tools sebagai logika analisis yang telah diperkenalkan antara lain Smart Policy Design and Implementation, SPDI. Ini kebetulan saya satu gerbong dengan Pak Randy, belajar dikirim oleh Bappenas ke Harvard. Jadi rupanya beliau diam-diam menggunakan tools ini. Luar biasa. Jadi ini tools yang baik sekali Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan semuanya. Jadi saya perhatikan kawan-kawan peserta dengan sungguh-sungguh ini menyimak dan apa yang disampaikan oleh Pak Randy. Ada juga komen yang ingin mendapatkan penjelasan secara teknis. Bagaimana menuangkannya ke dalam praktek. Tidak hanya teori saja gitu ya, sebagaimana kita sampaikan dalam waktu singkat ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan semuanya, dalam kelas menengah reguler ini baru kulitnya. Belum masuk ke dagingnya gitu. Apalagi ke bagian tulangnya gitu. Sampai ke tulang sumsum ini belum. Belum sampai. Kalau mau memperdalam materi ini, ikuti dalam sesi diklat eksekutif. Tadi Pak Randy sudah menyampaikan, yang dilaksanakan secara tatap muka. Kelasnya lebih panjang, gitu ya. Ada workshop nanti, kalau Bapak Ibu kawan-kawan hadir, dan lebih detail. Materinya sudah terjadwal, Bapak Ibu kawan-kawan semuanya. Silakan atau yang berminat, ajak kawan-kawan perencana untuk mendaftar, dan klik spmi.or.id. Jadi di sana materinya sudah ada detail. Jadi kawan-kawan anggota PPPI melalui kegiatan ini kami berharap juga untuk mendapatkan bibit-bibit mentor gitu ya sebagai trainer, menjadi mungkin sekaliber Pak Randy juga mudah-mudahan ke depan anak-anak muda ini. Amin. Nah, jadi ajang ini sekaligus melakukan pemanduan bakat, talent scouting. Jadi 2 minggu lalu dalam training kedua ya, telah tampil di panggung nasional ini Bapak Saiba Nasir dan anak muda satu ini Pak Mas Alfian namanya. Jadi cukup menggetarkan panggung training ini. Dari hasil evaluasi para peserta, penampilan beliau berdua ini, Pak Saiba dan Pak Alfian ini mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Sangat tinggi dari skor yang kita lihat. Silakan teman-teman anggota PPPI yang mempunyai passion gitu ya. Passion di bidang training, mentor, bergabung ke PPPI. Silakan buka menu yang tersedia di web spmi dan or.id. Saya kira demikian Pak Imam. Iya Pak, betul. Semoga training ini bermanfaat bagi peserta yang hadir saat ini dan sukses mengaplikasikan dalam pelaksanaan tugas. Iya, jadi selamat berakhir pekan bersama keluarga. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Ya. teman-teman, Pak Ketum, Pak Heri, Pak Moderator, Pak Imam, teman-teman Selamat semua. Pak, terima kasih banyak. Terima Ya. kasih. Mohon maaf apabila siang ini saya membuat teman-teman semakin Terima bingung. kasih Pak, terima kasih. Tsunami, Pak. Tsunami, Pak. Tips saya Tsunami. berikutnya, tolong jauhkan tali sepatu, tali rafia, semua jenis tali, sabuk, dan sebagainya, supaya tidak dipakai oleh yang macam-macam gitu ya. Oke, matur nuwun sangat Pak Rendi. Terima kasih Ya, banyak. Terima kasih teman-teman. Ya, Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam Terima kasih Pak Randi. Assalamualaikum Terima kasih Pak Randy. Bapak Ibu jangan lupa mengisi presensi dan lembar evaluasi karena nanti akan dimanfaatkan untuk sertifikat. Adapun materi sudah kita share di panitia, nanti akan share ke Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan khawatir materinya sudah kami sampaikan ke panitia. Jadi Bapak Ibu jangan bosan-bosan dengan tsunami ilmu. Ya, Ini kan tsunami kebanjiran ilmu. nih, Ya, kayak ya, kebanjiran Pak. Tapi dengan adanya kebanjiran ini kemudian kita akan punya motivasi. Oh ternyata selama ini kita sudah merasa jago, ternyata belum jago-jago amat gitu. ya. Karena masih banyak ilmu yang dipelajari Bapak Ibu. Sampai Oh, jumpa iya. di Izin Pak. ya Pak Edwi, gimana Pak Edwi? Yang untuk kelas eksekutif itu bisa nggak ada surat resmi ke dinas-dinas itu Pak sebagai dasar kami siapa tahu kami bisa diizinkan untuk ikut gitu Pak. Iya, ini untuk panitia ya Pak, ke Pak Direktur SPMI dan Pak Tum nanti bisa ditindaklanjuti Pak ya. Iya, Terima sehingga kasih Pak LD Setiawan. ya Terima sehingga kasih, Pak sebagai Edwi. dasar kami minta surat tugas ke pimpinan supaya kami bisa diikutsertakan dalam diklat eksekutifnya Pak. Iya Pak, siap. Demikian, Pak. Siap. Nanti kita siapkan Pak. Mas LD Iya, Setiawan. terima kasih Pak Edwi. Terima kasih. Terima kasih Iya, usulannya. Pak Ketum, Pak Sesjen, Pak Randy, Pak Direktur SPMI, Pak Heri Suherwanto, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih sekali sudah berpartisipasi sampai sesiang ini. Salam kami dari seluruh panitia maupun moderator dan narasumber. Semoga materi ini bermanfaat. Bapak Ibu sehat selalu. Kita bisa berjumpa di kesempatan yang berikutnya. Amin, Tetap amin. jaga kesehatan dan tetap berguna untuk nusa dan bangsa, untuk merah putih. Terima kasih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam berencana. Salam berencana.